Raja Emote atau Recall, karena memang Recall-nya ini udah sering yang dipencet kayaknya. Hai Profesor, match point sudah datang dari Famos. Apakah kali ini mereka akan ada respect band karena langsung ada satu suara dari Fanny? Sir, What's your command? what's your command? Udah pasti gak sih? Melihat Fanny yang seperti tadi ya agak sedikit merepotkan. Tapi menurut Koji, nah ini kita ngomongin S2G-nya sekarang nih yang Nothing Tulus nih. Tadi kita udah ngomongin soal Famos yang Nothing Tulus, udah main pakai meta terbaik mereka kan. Pertanyaannya apakah S2G akan mengeluarkan Nolan terbaik mereka? Nolan terbaik mereka. 13 kali pick di MTC, 100% win rate loh. Ji. 100% win rate, tapi untuk ngomongin 100% win rate aku selalu mulai tidak percaya akan kekal dan abadi Profesor. Iya, Karena makanya selalu pecah dari Selalu kemarin di ada NFL aja. ini. Ada aja. Dan sekarang dengan respect terhadap Chow, ini bisa jadi salah satu yang menunjukkan mereka akan coba menunjukkan taring dengan Nolan. Tapi ketika dengan Nolan yang mereka lakukan harus satu Profesor, targeting mereka nggak boleh kayak tadi lagi. iya. Percuma kalau dia pakai Nolan walaupun 100% di region mereka. Mereka nggak tahu dan cuma farming aja. Atau cuma front to back aja. Cuma front to back aja. Ini akan malah justru merugikan mereka. Nolan bukan hero yang sangat sustain di metode late game nantinya. Iya. Kalau bisa Nolan farming dari jungle dan juga point kill. Itu bonus lah ya untuk point killnya ya. Terutama point killnya menuju ke gold lane, mid lane, atau bahkan matchup junglernya juga. Karena menurutku kalau kita ngomongin soal tim Famos yang sekarang, apalagi mereka dalam keadaan first pick, mereka kayak lebih bebas sih harusnya untuk memilih apa yang bakal mereka bawakan. Semenjak Fanny di ban, Hilda juga di ban, menandakan kalau mereka tuh pengen coba untuk ambil opportunity assassin terlebih dahulu nih dibandingkan dengan nanti S2G yang akan memenangkan match up 1v1 dari assassin junglernya. Bruno juga ditutup. Si Gibum gak bakal mendapatkan hero signature yang menurunkan SRG ketika di hari pertama dari Swiss Stage. Dan apakah Hellcurt tetap akan ditutup juga nih oleh teman-teman dari S2G? Semenjak mengingat bahwa permainan dari early mereka sebenarnya tidak terlalu baik, sehingga membuat Hellcurt akan sangat mengerikan ketika nantinya berhasil untuk mendapatkan snowballing sejak early game. Chow Lu sudah ditutup oleh S2G. Tinggal menanti satu lagi nih. Dan ternyata menuju ke arah Alpha dibandingkan dengan Hellcurt-nya. Sepertinya S2G juga sudah sadar Prepare. kalau misalkan tim Famos akan ya back on track aja. Sama Main mid laner match-nya aja. sama kalau misalnya aku lihat kalau misalnya dia menuju ke arah Hellcurt Profesor, ini mereka udah prepare sih. Itu udah menjadi sebuah penantian panjang untuk mereka bisa mengcounter ke arah Hellcurt. Dan kedua, kalau misalnya ke arah Hellcurt tadi kenapa di ban sedangkan sekarang enggak? Tadi itu pakai Fanny kasusnya. Pakai Fanny. Jadi jangan sampai invite jungle-nya itu yang akan mengganggu dari Fanny. Tapi ternyata juga nggak berhasil. Fanny-nya tetap gagal. Dan sekarang terbuka cukup banyak. Kalau Hellcurt di awal aku nggak wise sih bro. Stabil sih Valentina. Ini pilihan yang tepat dari Warlord juga. Walaupun tadi sebenarnya opsi untuk dia mencuri ultimate nggak terlalu banyak ya. Cuma ada Glorious Pathway juga. Cuma menurutku emang yang paling bijaknya ambil aja dari sekarang dibandingkan dengan nanti mereka malah mendapatkan kerugian dan Suyo yang akan diamankan terlebih dahulu untuk Kazu. Langsung loh tanpa basa-basi. Yes. Karena sebagai perbandingannya Alpha-nya udah ditutup dan Hylos masih tetap akan dibawa oleh S2G. Dan sekarang kalau misalnya para pasukan dari tim Famos tidak mengamankan jungle untuk sosok seorang Chibi, ini mereka akan kehilangan banyak banget. Dua opsi akan kehilangan. Hayabusa mungkin hilang, Link juga akan hilang, dan akan coba berubah dengan Vector to tank. Mungkin, Profesor. Kalau emang masih mau assassin sebenarnya nggak ada masalah sih. Selama nanti mereka masih tetap bisa memakan atau memaksa untuk bermain front to back. Sekarang Gatot Kaca yang diambil. Dan juga masih ada Hayabusa yang tadi sempat diperbincangkan oleh Ranger Mas dan dipertanyakan juga tentang Hayabusanya. Kayaknya masih fine, masih coba untuk ditabrak juga dengan keadaan saat ini. Mereka mencoba untuk memenangkan early matchup lagi nih, karena udah nggak ada Fanny kan salah satunya. Ya, jangan lupakan Profesor juga. Ini dengan ada Gatot Kaca yang masih menjadi sebuah dilematik untuk di XP ataupun di arah Romer. Kalau gua, Profesor, lebih suka ngelihat yang ini ada di arah EXP, Profesor. EXP. Ya, biarkan memang smooth ini menjadi crowd control yang menuju ke arah backline dari tadi. Itu udah smooth banget. Udah job desk dia Udah job lah desk ya. dia. Jadi Dan gold yang kedua, laner-nya. Son memang harus punya satu roamer yang bisa mengacak-acak invade jungle, ngerusuh, dan nggak mempertahankan seluruh permainan yang dimiliki dari tim S2G. Ya, aku lebih setuju juga Sword kayak pakai hero yang lebih Yang proaktif aja sih. Proaktif dan dia harus yang ngebuka jungler. Oh iya. Dibandingkan dengan hero-hero yang menunggu ya. Karena jatuhnya Gatot Kaca kan hero yang agak sedikit reaktif juga nih.
sekalipun dia mau menciptakan inisiasi, biasanya rata-rata minimal backliner tuh udah pada punya escape plan-nya sendiri gitu loh. Kayak mereka menggunakan Flicker, Purify. Jadi mereka nggak bakal ditangkap dengan adanya Avatar of Guardian. Khalid juga ditutup kali ini. Mereka tidak ingin membiarkan Khalidnya memenangkan matchup rotation ya dari tim S2G. Karena itu akan sangat merepotkan sekali. Chip juga ditutup. Karena seperti yang sempat kita lihat juga bahwa tim Vamos ketika mendapatkan chip, itu rotasi cepatnya benar-benar mengerikan. Dan memang tempo permainannya langsung meningkat 2 kali lipat untuk early game. Iya, betul sekali. Ditambah lagi kalau kondisi saat ini, crowd controlnya dipegangnya sama tim Vamos. Wah. Dia udah dapat chip, dia dapat Gatot juga. Nah, tambah lagi nanti Marksman-nya kan tinggal eksekutor. Iya, Marksman masuknya udah paling belakang. Wow, apalagi target-targetnya kayak high loss gini kan yang susah gitu loh. Untuk misalkan escape, Suyo juga yang dimana one way ticket, Zushin terutama nih. Zushin sebenarnya agak sedikit repot sih kalau berhadapan dengan Hayabusa, karena beberapa Hayabusa tuh gampang untuk menangkap karena dari Zushin sebelum nantinya ada Crimson Beacon. Oh, wow. Menuju ke arah sosok Sarpoveus, ini berarti tandanya mereka ada satu hero di dalam backline dan mungkin ada di arah sosok dari ini sih kalau aku lihat dari Vamos. Pasti Marksman lagi yang ada di backline. Menutup ke arah Poveus juga menandakan para pasukan dari tim Vamos ini nggak mau backline-nya mereka diacak-acak karena mungkin Prof. Dari Gatot Kaca yang udah ke depan dan Romernya juga yang ke depan nggak punya cover lagi di belakang. Dan bisa menanggulangi dari Poveus ini. Apa ya kalau gitu hero Cloud aja sekalian gak sih? Ya let's say kalau emang nggak punya backliner, kayak Valentina bukan backliner, terus Gatot Kaca juga bukan backliner, Hayabusa bukan tipikal yang backliner juga, Cloud kayaknya bakal jadi pilihan yang tepat. Hanya saja menurutku ketika udah ada high loss seperti ini, high loss-nya masih flex sih. High loss-nya masih fleksibel. Kemarin kita sempat melihat tuh ada Bellaric yang benar-benar ngejawab banget damage dari Blazing Duet. Dan yang ditakutkan adalah ketika last pick-nya ternyata masih mampu nih untuk bisa membawakan Bellaric. Dan Cloud-nya itu tidak mendapatkan early game yang manis karena memang lawannya adalah Moskov untuk sekarang match-up-nya. Pertanyaanku malah bukan ke sana tapi ke 1-1 gak sih? Oke. 1-1 bagus di sini karena ada high loss juga, ada Suyo juga, ngebuka juga potensi agar nanti Moskov gak bisa menangin match-up-nya. Pakai attack speed, ya early juga kuat banget. Early juga kuat untuk Dan nanti untuk main pick off juga masih bisa kalau emang masih mau jauh head dan juga 1-1. Ternyata masih di carry dan Benedetta. Wah, tuker ini Prof. Pengen lebih agresif mungkin kalau misalnya ke arah Benedettanya ditaruh di arah EXP. Iya ya, Benedetta dengan build yang sedikit lebih sustain. Kayak Thunderbelt, terus bermain dengan Blade Armor juga karena lawannya adalah Moskov. Berarti job desk-nya sekarang beda nih. Benedettanya malah akan mencoba untuk ngelakuin screening, terutama bagi Moskov. Dan dia akan membawa Revitalize agar nanti damage yang diberikan dari Moskov itu malah masuk semuanya ke Blade Armor dari Benedetta. Dan sekarang agak cukup kebingungan mereka untuk mengambil ke arah flexible pick yang harusnya mereka udah siapkan. Iya. Jadi mereka bingung ketika dari Benedetta ini unexpected pick sih Prof. Iya kayak Khalidnya ditutup kan soalnya. Yang bisa mengimbangi rotasinya tuh udah ditutup soalnya. Udah ditutup dan juga nggak bisa untuk bermain apapun. Dan sekarang saat ini kalau Cici, ini udah terlambat dari rotasi dari laningnya. Iya, aku merasa Benedetta dibandingkan dengan Cici untuk urusan clear wave-nya itu jauh banget. Benedetta lebih bisa cepat untuk menyelesaikannya. Dan ditambah dengan adanya Concussive Blast, ditambah lagi dengan adanya, tahu sendiri ya, pasif dimainkan sama Benedetta itu akan membuat tentunya Cici akan semakin sulit targetingnya. Karena Cici targetingnya single target kan untuk Yoyo-nya. Sementara Benedetta ini agak sedikit berbeda. Memang kalau di EXP kayak gini agak cukup berat sih Prof untuk bisa kondisinya bisa meng-counter ke arah Benedetta dari mulai rotasinya, dari clear cepatnya, backline langsungnya. Cuma Prof, kalau dibandingkan harus Cici, kenapa nggak main hero-hero yang lain yang juga cukup kuat untuk catch up terhadap rotasi yang dimiliki dari Benedetta? Contohnya? Contohnya kita bermain ke arah Grok juga, Grok samping. Jadi main ini ya dari awal yang tutup. Iya. Jadi sama-sama clear cepat, rotasinya juga kencang, sama-sama bisa catch up, punya crowd control juga, sama-sama backline juga. Wah, Grok EXP ya, agak sedikit menarik karena memang sudah lama sekali kita tidak melihat hal tersebut. Tapi sepertinya dengan 10 draft kali ini dan match point bagi tim Vamos. Apakah Benedetta kali ini akan menjadi jawaban bagi tim Vamos atau malah akan menjadi malapetaka karena ketika satu sama malahan S2G juga berada dalam keadaan yang sama. Oke, kita langsung back to the lane of down. Rotasi lihat yang dilakukan. Lunar udah kepancing dari Vengeance ya di early game dan smooth. Ini bakal bisa mendapatkan first blood di depan sana.
Para pasukan dari tim S2G Esports mereka harus berhati-hati. Ingat, jangan lupakan Smooth punya damage yang besar dan dia punya Petrify. Petrify. Satu Petrify ini bisa membuat Lunar tumbang. Dan Smooth dia pintar, dia nggak mau terlalu terburu-buru. Dia pastikan untuk dapat knife for knife di level 2. Tapi lihat di sana Chibi dikasih satu point kill. Out of nowhere. Rotasi yang sangat bagus dan first blood sudah kita peringatan Profesor. Dan ternyata Benedettanya bukan cuma jadi tank di sini. Dia benar-benar mau full damage. Full damage. Dia benar-benar malah mau menggiling bagaimana nanti Sigibum ketika 1v1. Tidak dengan Blade Armor, tapi dengan item-item seperti Heptasis dan juga Endless Barrel tentunya. Benedetta yang tentunya kembali lagi menjadi damage dealer di EXP. Tidak perlu Redrin ternyata bagi tim Vamos untuk membawakan damage di EXP lane juga. Berbeda dengan beberapa tim tentunya yang mampu untuk membawakan damage, tapi Lunar sekarang yang bakal kerepotan karena lawannya tidak ngebuat item-item penambah darah, item-item tank, tapi sekarang malahan menuju ke Emblem Fighters dan juga Festival Blood. Unexpected pick terhadap Benedetta yang benar-benar sudah merugikan terhadap Lunar. Karena gini Profesor, gak semua orang itu tiba-tiba punya hero pool yang luas. Setuju. Dan mereka siapkan di dalam scrim. Karena di saat ini, ketika S2G Esports ada unexpected terhadap Benedetta, itu langsung merubah segalanya. Tapi lihat Smooth out of nowhere ke arah belakang, mencoba untuk melakukan antisipasi pergerakan dengan tindakan preventif dari Glorious Pathway. Udah dibuka oleh Pagu untuk mengamankan Retribution. Iya, kalkulasi yang mungkin dimaksud sama Ranger Mas tadi adalah ketika mungkin mereka berpikir kalau Smooth bisa dikalahkan di laning dengan Cici, tapi ternyata karena damage yang diberikan akan sangat berbeda dan lihat zoning bahkan yang diciptakan dan bahkan mendapatkan orange buff. Oke, orange buff dan Smooth 9 for 9. Wah, Lasit mencoba untuk menyelamatkan diri tapi nampaknya masih bisa ditangani oleh para pasukan dari tim S2G. Meanwhile dari depan sana keuntungan di tangan para pasukan tim Famos. Benar-benar snowballing yang tidak bisa dihentikan bahkan menuju ke arah 1000 gold difference. Wow, 1000 gold yang terlalu cepat menurutku untuk di menit yang kedua. Chibi bahkan yang kali ini bergerak dengan 100% team fight participation. Mendapatkan Lunar 2 kali dan bahkan untuk kali ini mendapatkan bottom lane-nya juga. Pertukaran yang sangat tidak adil. S2G bahkan harus kehilangan orange buff-nya. Kazu akan kalah dari segi level match up junglernya. Dan next time untuk sekarang, Shorn apakah dia akan lebih aktif untuk mencoba menguasai area rivernya? Karena dari tadi nih, Nets bener-bener dibuntutin terus nih. Iya. Shorn lewat, pasti ada Nets. Jadi kayak, kalaupun mau ngebonyokin karena dari Shornnya itu bakal susah. Lihat di arah top lane, Smoothnya benar-benar ngebuat seorang Luna ini nggak berdaya sama sekali. Dan para pasukan dari tim S2G langsung sudah mengeluarkan Vengeance di depan sana dengan ada Chibi. One last shadow kill menutup point kill dan Skypissernya makin menambah lagi dari stack yang dimiliki dari tim Famos. Nah, Kazunya juga telat hadir untuk kali ini. Masih menit yang ketiga tentu pendapatan dari minion tidak akan maksimal bagi Kazu. Paku, dia harus ingat, mereka tidak seuntung seperti game sebelumnya. Dia nggak bisa undamage yang diberikan oleh seorang Nets itu, Profesor, dan dia jangan sampai lupakan. Dan ini masih early. Dan keuntungan, game yang pertama dan game kedua dia berbeda sekali. Dan Glorious Pathway dari seorang Walrus fokus menunjukkan belakang dari seorang Begin. Membuat tim S2G Esports mereka kehilangan banyak source skill menuju ke arah Turtle. Yang pertama sudah dapatkan S2G. Tapi yang kedua kayaknya Kazu masih mau lebih. Setidaknya kalah laning tapi minimal mereka dapetin 2 turtle Profesor. Setidaknya at least. Dan di depan sana para pasukan dari tim S2G mereka berhasil di counter. Out of nowhere Valentina save the day for this time. Warlord menyelamatkan hari dari tim Famos. Shadow Kill tidak terlalu berasa untuk berbagi dengan 4 poin dari tim S2G Esports. Tapi lihat, teamfight yang tiada hentinya. Smooth mencoba untuk melakukan flanking. Mereka semua terdistract dengan teamfight di arah top lane hingga laning lainnya bebas. Laning lainnya tidak bisa mereka pegang. Dan membuat Nets mendapatkan keunggulan gold yang melimpah. Wah, ini nggak bakal berhenti sih untuk Nets-nya farming terus. Bahkan bisa menumbangkan Pagu lebih cepat lagi, lebih prematur lagi untuk di game yang kedua. War Axe memang didapatkan oleh Lunar. Tapi berbeda dengan Smooth yang sudah mendapatkan penetration bonus. Dengan Heptasis, lihat damage dari Phantom Slash-nya. Wah, ini lama-lama bisa solo kill loh. Ini bisa di solo kill dan Luna. Kali ini lihat. Dengan adanya damage dari Vengeance, tapi Chibi seperti biasa akan melakukan eksekusi. Oh my god. Eksekutor seluruh Skypissernya akan maksimal ketika nanti dia mid to the late game, Profesor. Iya. Masih belum ada yang mampu untuk menumbangkan Chibi. Berbeda dengan game yang sebelumnya. Chibi, untungnya masih aman. Tidak kehilangan satu nyawanya ketika berada di bawah turret outer top lane. Karena akan sangat mengerikan kalau misalkan Skypierce-nya pecah bukan karena hero. Iya, dan bahkan di sana para pasukan dari tim S2G Esports mereka agak sedikit kebingungan. Karena di sini Profesor yang mereka harus atasi itu bukan hanya soal Chibi.
mereka harus mengatasi Nets, mereka harus mengatasi laning phase, mereka harus mengatasi Smooth yang melakukan flanking. Dan Smooth dari tadi ngebuat permainan dari game pertama, jujur dia ngebuat Famos jadi smooth, benar-benar lancar. Benar-benar lancar ya, bahkan tanpa hambatan sama sekali. Dan Chibi 401 KDA yang sangat-sangat manis sekali. Thanks to Smooth. Dia bahkan menorehkan 4 kill participation ketika memang ada Chibi di dalamnya juga. Dan nantinya kita akan melihat sendiri bagaimana kehadiran dari sosok Hayabusa ketika sudah mulai masuk ke late game. Dan tentunya memiliki power yang begitu luar biasa mungkin ketika Turtle akan Muncul, ada di tangan dari Chibi lagi. Karena terlalu banyak rasa, jangan hanya satu rasa Profesor. Dari mulai bermain flankingnya, Early tempo. early temponya, terus main di awal, terus tim front to back. Terlalu banyak variabel dan variatif yang di depan sana. Tapi Chibi, respon yang dilakukan di arah bottom lane harus coba mereka pikirkan. Chibi terlalu memaksakan tadi dapetin 1 poin kill. Bahkan kalau Chibi bisa ke arah bottom lane tadi, merespon team fight yang terjadi, Chibi bisa dapetin 2 poin kill, Prof. Iya. Kenapa dia harus memaksa ke sana? Aku cukup terkejut tadi Warlord ya langsung bikin perapatan sepertinya barusan di area bottom lane. Oke. Iya, karena Pagu kan tadi membuka Glorious Pathway tapi ditutup gitu loh sama Warlordnya juga biar movement speednya tuh nggak bakalan aktif. Tapi udah 2 item loh untuk Netsnya. Jadi ini Nets belum ngapa-ngapain, Kazu cuma di pressure aja, lihat bener-bener dikejar oleh Smooth. Gak ada lagi jawaban untuk Kazu bisa melakukan solo pick off terhadap seorang Benedetta. Karena di sini walaupun dengan adanya Hunter Strike dia belum punya War Axe, Profesor. Kalau dia nggak punya War Axe, dia nggak punya Lifesteal. Dan itu kondisinya nggak bisa one by one situation. Glorious Pathway menuju ke seorang Warlord. Terperangkap dengan ada seorang Son. Meanwhile Chibi stand by on position. Shadow kill belum dikeluarkan. Tidak mau terlalu terburu-buru. Masih mencari di mana berada dari seorang Warlord. Dan Katsu! Kali ini berhasil melakukan 1 point kill. Dan 1 avatar of Guardian berhasil menukar Kazu dengan adanya Warlord. Masih mau lebih tadi kayaknya dari Chibi. mau Tapi kayaknya nggak ada shadow kill dan belum siap juga untuk melakukan team fight. Dan kali ini dengan pertukaran yang tadi Ranger Mas mention ya, lagi-lagi keuntungan berada dari tim Vamos dan Smooth. Tidak ingin membiarkan Kazu yang tumbang, itu bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah sehingga sekarang levelnya akan coba untuk dikejar. Tapi ternyata Smooth membatalkan niat tersebut karena memang terlalu beresiko untuk mengambil orange buff. Purple buff mungkin yang bakal dituju, tapi dengan adanya Turtle 2-1 harusnya S7 lebih berhati-hati karena takutnya mereka akan berada dalam keadaan yang dirugikan ketika mereka terus-terusan mempertahankan bagaimana high ground defense-nya. Walaupun sebenarnya mereka lagi-lagi di sini harus lebih berfokus sama laning-nya terlebih dahulu. Oke, Profesor, lihat laning nggak ada yang bisa dipegang sama sekali dari S7 Esports. Sekalipun si Gibum yang coba untuk mempertahankannya, dia bukan pakai Purify, dia pakai Flicker 1 Petrify full damage. Electable. Itu benar-benar menjadi final si Gibum melihat dari seorang Benedetta. Wah itu sih. Tiba-tiba nanti kayak di zoningnya ya kan. Waduh. Mungkin kena 2-3 orang kena Petrify. Nah, Lihat itu yang ngeri tuh. 1.200 gold untuk di Marsman itu biasa, Profesor. Tapi 1.800 gold di EXP itu. Di top lane. Oh. Udah mau ada gerakan tadi kalau dari yang aku lihat ya. Yes, benar banget. Karena show dari Moskovnya si Gibum tadi. Dan kalau misalkan ini dilanjutkan, memungkinkan sekali untuk bisa terkena solo pick off harusnya Ranger Mas. Iya, dan ternyata dari S2G. Profesor ada sedikit pause. Dengan kondisi dia yang lagi sedang bertahan kali ini. Paus, ikan paus. Cakep. Bukan, Pantun, bukan. Nah, aku ngelihat permainan dari tim Famos yang di game pertama dengan game kedua ini berbeda jauh. Kontradiksi. Jauh banget. Jauh banget ya. Kenapa? Karena game kedua mereka clean. Ya aku merasa kayak Mereka clean banget cara rotasinya mereka. ini gak sih ini ya, ini gameplay tim Famos sebenarnya. Ya, Kalau harusnya. kalau mungkin kita menyaksikan MPL Malaysia ya teman-teman ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan bagaimana bisa bilang game time dari teman-teman tim Famos, biasanya tuh mereka mainnya cepat banget gitu loh. Tapi jujur, kalau melihat dari yang terjadi early game-nya yang mungkin gak diekspektasikan oleh teman-teman dari S2G adalah berarti mereka sadar gitu loh kalau mereka tuh sebenarnya kurang dari badannya. Mereka kurang dari sustainability-nya. Sehingga membuat kapasitas dari S2G-nya juga agak sedikit menurun untuk merespon bagaimana pick dari Benedetta. Yang awalnya kita kira Benedettanya bakal menangin rotasi doang, ternyata enggak coy. Di sini dia malah menangin damage-nya, team fight-nya, laning-nya bahkan yang ingin dibenangkan. Smooth benar-benar menunjukkan bahwa untuk saat ini even Benedetta yang mungkin dipopulerkan oleh Diablo dari NIP Flash itu build-nya build yang sustainability, build tank. Tapi ternyata dengan kehadiran dari Smooth, dia merespon dengan
Tentunya jawaban dari damage dealt yang sangat-sangat kejam gitu loh. Satu Phantom Slash aja tuh bisa 800 lebih loh damage-nya. Pertama ini juga kayaknya adaptasi dengan adanya pick terakhir yang dimiliki dari para pasukan S2G sih bro. Dengan Cici yang keluar, dia harus adaptasi. Dia nggak bisa ke arah hybrid atau ke arah tank. Oke, kayaknya gue akan coba menuju ke arah offensive gaming. Iya. Jadi membuat Cicinya ini juga langsung lack of power di early game. Dia nggak punya poking, nggak punya sustain, dan Chibi udah tinggal main ke atas saja untuk dapetin Sky Piercer. Udah tinggal eksekusi aja. Tapi jujur ya, ini melihat Benedetta damage seperti ini tuh aku langsung ingat satu orang loh. Tiap hari kerjanya stream Benedetta terus. Poisi. Poisi, Iya kan? admin kita semua. Iya, Poisi. Poisi. Langsung aku Iya. Dan outplay terjadi bahkan outplay terjadi, ya kan. Streamer, jangan lupa pakai Petri ya. Aduh, gimana nih streamer? Tapi kayaknya udah bentar lagi mau masukin game nih. Oke, Profesor, tanpa berlama-lama kita juga penasaran seperti apa di dalam Lane of Dawn. Mari kita menyaksikan kembali Aku penasaran pertarungan match point antara Famos versus Asuji. Oh, disengage kayaknya di top lane. Walaupun Petrify-nya ready ya. Tapi ketika Moskovnya melakukan clear, mereka ingin memilih langsung menuju ke area dari Lord. Apakah kali ini akan jadi Lord yang free di reset terlebih dahulu, dan tim Famos sepertinya ingin melakukan sebuah setup. Oh, Son ternyata kali ini mencoba untuk kabur dengan Avatar of Guardian dan ternyata berhasil di depan sana permasukan dari tim S2G Esports. Mereka terkena Shadow Kill, tidak bisa tercounter. Untuk HB masih mundur ke arah belakang dengan adanya Quest Shadow, dan ini tim fight 4 versus 5 yang gagal dimiliki dari tim Famos menjadi sebuah warning untuk tim Famos harusnya, Profesor. Oke. Aku kira tadi si Gibum akan memberikan Spear of Destruction. Itu dapat 1 poin. Iya. Kalau kena. Karena ya udah semuanya nggak sih keluar dari tadi team fight-nya, source-nya. Avatar of Guardian. Avatar of Guardian udah keluar, Shadow Kill udah keluar. Apakah masih akan coba untuk ditarik ulur S2G? Mereka punya kesempatan untuk ambil Lord ini karena Kazu bisa mendapatkan Lasit dengan mudahnya dengan Soul Saver Retribution. Oke, tapi lihat di depan sana Smooth terlihat positioningnya mencari ke arah belakang, dan itu dia Petrify. Alexo Final Flow yang belum dikeluarkan oleh Smooth, tapi Petrify Gaming berhasil mendapatkan 3 point kill. What a Petrify from Smooth. Wow, langsung dibalikan dari Smooth dengan Petrify-nya. Itu dia penggunaan Petrify yang sangat on point sekali. 1 tukar 3 akan menjadi worth it. Dan tentunya walaupun Begin harus menggunakan Crimson Beacon-nya di bagian top lane. Tombak kena memang, tapi sudah terlalu terlambat Ranger Mas. Yes, terlambat, dan apalagi di depan sana perpasukan dari tim S2G Esports. Mereka sekalipun dapatin Lord, kayaknya nggak terlalu worth it, Profesor. Mereka akan kehilangan Sigibum dan juga mereka akan bisa melakukan rotasi langsung tanpa ada Moskov. Dan sekarang Smooth mendapatkan si Halberd ditambah Chibi mendapatkan Blade of Despair. Akan memberikan damage yang lebih masif lagi dengan efek dari Sky Pierce yang sudah siap untuk dia gunakan. Dan sekarang siapa targetnya? Frontline kah? Backline kah? Karena Chibi bisa menumbangkan keduanya Ranger Mas. Karena dia bahkan 1v1 Kazu pun bisa dia jalankan, hanya saja sekarang dia memilih untuk mundur ke belakang dan membiarkan Triland push ini akan dijalankan oleh tim Famos. Alright, perpasukan dari tim S2G Esports. Mereka mencoba untuk mempertahankan, mendapatkan Son di depan sana. Tapi target yang dilupakan adalah Son ini belum bisa dimakan. Target mereka cukup kesulitan lagi, Profesor, untuk kedua kalinya. Dan maka Chibi memasang ke arah belakang dan shutdown! Chibi! What a blunder dari Chibi membuat perpasukan dari tim S2G Esports. Mereka berhasil mempertahankan Lord di arah bottom lane. Chibi again and again. Di 2 game yang berbeda, Chibi benar-benar terlalu overexcited dengan 7 poin kill yang dia miliki. Untungnya kali ini mereka owning jauh. Kalau tidak, kasusnya akan berbeda, Profesor. Wah, tapi masalahnya kalau ini terulang kembali di atas menit 15, mungkin akan ada cerita yang berbeda karena si Gibu sudah memiliki item yang maksimal. Dan sekarang dengan quantity yang menang dari S2G, mereka keluar dari area pertahanan mereka, mencoba untuk mencari trade kill lagi. Semenjak kali ini Begin masih di lini belakang, walaupun tidak ada burst damage, tapi setidaknya mereka punya DPS pasti dan farming dari si Gibum. Karena ia ingin mengejar ketertinggalan ketika dari tadi Nets berada dalam keadaan yang bebas. Oke, dan bahkan kondisinya kali ini mereka akan coba mulai reset kembali dari ujung ke ujung. Top lane-nya mereka dorong lagi, mid lane mereka dorong lagi, bottom-nya juga mereka dorong. Walaupun ya, turretnya sudah dipegang sama tim Famos semua, Profesor. Iya, dan jujur dengan tadi shutdown yang didapatkan ya, pecah tuh langsung tuh ke 70-an kayaknya. Langsung ke 42 dan sekarang Shorn yang dalam ancaman. Harus lebih berhati-hati, tapi Smooth. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi Lunar kayaknya udah mulai paham kalau mereka tidak bisa langsung front to back dengan adanya Smooth yang belum ngeluarin Petrify. Harus ada Petrify dulu, dan targetnya minimal harus menuju ke arah dari si Gibum juga seperti tadi ya. Momen di saat memang si Gibumnya tidak bisa mendeliver damage, otomatis damage yang diberikan dari tim Famos akan jauh lebih masif. 5.000 gold lead, masih stabil.
dan memang tidak ada penambahan dari Lord yang didapatkan tadi karena ada shutdown yang tercipta. Tapi kalau itu terulang kembali Ranger Mas, Ya. tidak menutup kemungkinan S2G bisa melakukan comeback di game yang kedua karena goldnya malah berkurang sekarang keuntungannya. Dari 5.000 misalnya sekarang ini langsung turun pasti ke 2.000 atau nggak 1.000 gold difference saja, nggak bakal jauh. Nggak bakal jauh. Karena kalau itu Chibi lagi kemakan, Lord didapatin sama S2G, semua kondisi bisa terbalik langsung Profesor. Ini dia, tim Vamos harus bermain hati-hati, harus bermain objektif. Tapi tidak melupakan bagaimana tempo mereka ketika beranjak ke high ground. Show dari segi boom all in ke Lord harus. Show di arah bottom lane, Lord langsung depan sana all in pada pasukan dari tim S2G Esport. Mereka coba untuk mendapatkan satu buah turret, the best yang bisa mereka lakukan. Dan akhirnya Sigi Boom mau nggak mau harus menukar belakang. No recall! Oh, flicker! Sigi Boom! Really, itu benar-benar pergerakan yang sangat-sangat baik dari Sigi Boom. Flicker prediction membuat sosok dari Sigi Boom harus coba menghindari damage dari seorang Sorn. Ya, Sornnya jadi tidak bisa mendeteksi di mana Moskovnya berada. Dan sekarang S2G Esports akan melakukan defense seperti apa. Last item. Dan keduanya sama-sama menuju ke Malefic Gun. Dan satu catatan Profesor KB. Pasukan dari tim Famos gak tahu itu kepake atau nggak flickernya. Yes. Dan lihat di sana semua akan coba untuk bertahan. One by one situation. Tapi di tempat sana masih ada Rose Gold Meteor save the day for this time. Dan Queen Swings yang ke-trigger tapi Kazu. Ke-trigger tapi out of nowhere Kazu berhasil mendapatkan satu mau pick off. Para pasukan dari tim S2G Esports dari bottom lane mencoba untuk mempertahankan best mereka. Free tester Sigi Boom. Best turret menjadi pilihan utama. Nets, free hit. Setidaknya pertukaran dari semua tim melakukan distraction di arah bottom lane berhasil dilakukan oleh tim Famos. Wow, kali ini Lord masih ditahan, Lord masih bisa ditumbangkan dan S2G Esports mencoba untuk membalikan keadaan perlahan-lahan tapi pasti Glorious Pathway. No way, Glorious Pathway kalau mereka masa tim Famos juga seorang Chibi depan sana dan Shadow Gale. With the crown mempertahankan sosok Kazu tapi tidak akan terlalu lama karena dia bisa dari seorang Desi tidak bisa dibendung kembali. Dua hilang, ini bencana. One last man standing, wipe out tim Famos from region Malaysia. Sang tuan rumah membalaskan dendamnya atas SRG terhadap S2G Esports dan memulangkan region Turki terakhir di N6 World Championship. The Hometown Villain, Vamos berhasil untuk menyelesaikan game ini dan melaju ke babak selanjutnya. Memulangkan S2G Esports juara dari MTC, perwakilan dari Turki. Dan tentunya membawa salah satu perwakilan dari Malaysia beranjak lebih jauh lagi menuju ke podium atau pool 2 sama. Congratulations untuk Vamos karena masih akan berlanjut di M6 World Championship. Tidak bisa dipungkiri, Smooth nama yang mungkin underrated di dalam seluruh roster yang dimiliki dari tim Famos. Iya. Mereka tahu semua tentang Chibi, mereka tahu semua tentang Nets, mereka tahu semua tentang Sun, dan mereka sangat tahu semua tentang Warlord. Tapi Smooth jarang banget terdengar. Karena kondisinya Smooth memang bisa dibilang sebelum-sebelumnya tidak cukup terlalu bersinar. Tidak terlalu bersinar. Tapi di M6 ini, dari game pertama bahkan sampai game yang kedua, walaupun kondisinya memang Chibi dapetin point kill dan mungkin nanti MVP-nya karena Chibi, tapi Smooth yang ngebuat itu semua terjadi. Game pertama Smooth, Glue-nya yang ngebuat Famos bisa dapetin kemenangan atas tim S2G. Dan game kedua Smooth yang ngebuat satu babysit bukan di laning dengan roamer, tapi babysit terhadap point kill jungle. Wah, itu dia si junglernya datang ke XP di timing yang tepat. Selalu. Tinggal dapetin kill aja. Itu udah bener-bener jadi kenyamanan lah buat para jungler. Kan? Tinggal kayak BBB naik ke atas B. Nih lasit. Iya. Mati. Tumbang. Sky Pistol nyala. Anggap buang Petrify lah. Tuker sama dapat satu kill. Ya udah pasti untung banget tuh. Buang Petrify, dapat 1 point kill. Jungle dapat Sky Piscer, kita menang laning. Dapat apa? Plating juga. Terlalu banyak. Keuntungan 1 bisa berbanding 4 bahkan sampai 5. Iya. Aku merasa kayak ini bener-bener kejawab banget lah dengan Cici pick yang mungkin tidak diekspektasikan. Yang awalnya mungkin untuk menahan ya bagaimana tebalnya Benedetta ketika melakukan zoning out. Tapi ternyata Benedettanya build damage. Langsung ada plot twist di sana sehingga Cicinya benar-benar jadi nothing di laning. Itu dia Profesor, tapi sebentar kita akan mendengar interview di Malaysia. So let's go to Malaysia. International stage paved the way for a new generation of players. However, Turkey Ace S2G's journey in the M6 World Championship ends here today. Ladies and gentlemen, before anything else, I would like you all to give a round of applause to S2G. And in a count of 3, 2,
1, you guys may give your final bow. Thank you very much to Suji. We hope to see you guys come back stronger next year. Thank you very much. And of course, the team that still has a life in the Swiss stage, the home ground heroes. Give it up for Vamos, Nets, and Coach Babs. Hello, how are you guys? You guys okay? Good. Good. Okay, Nets, let's start with you. How nervous were you? This is an elimination match. Were you nervous for today? No. No, not nervous. Because best of 3. Because best of threes. So best of ones, I'm pretty sure it was scary, but best of threes, you guys got it in the bag. Okay, Nets, before the match started, we saw a quote from you saying that you took responsibility for your loss against CFU. Maybe you can share with us why is that so? Why do you feel like you were the reason why you guys lost? You can answer in Tagalog, you can answer in English, it's okay. Nets has fever. Oh, Nets That's has why. fever. Okay, fever also can play really well. Now, Nets, I hope you get well soon, okay? Okay, now, Coach Babs, despite facing an elimination match today, you guys went out and had fun on your off days. Other teams would be like practicing and whatnot. So, do you guys not feel pressured? The sport that we played is part of our weekly activities that can release our stress. So that's why, even though we have packed schedule and we have received so much pressure because of this, it can be our one last ride, right? So yeah, we just focus on what we need to do today instead of not having fun. Yeah. Okay, since you said Nets is having fever, I'll leave all the hard questions to you, okay? Okay. Okay, Coach, I'm just gonna ask you, do you guys finally feel redemption after your loss against CFU? Today, winning today, this could mean that you guys have another day tomorrow. So do you guys actually feel redeemed now? Not really, because if you want to make a redemption arc or if you want to redeem something, we need to go to the knockout stage first. Yeah. I like that. Knockout stage is the goal, and hopefully even Axiata Arena, you know, it would be amazing. Nets, I said I will leave the harder questions to Coach Babs, right? But Nets, maybe you tell me something, okay? I heard you lost your lucky charm. What's your lucky charm about? I heard you lost it on the day 1. Is that why you lost? Ching Ching. Chin Chin, ring. What ring is it? Onik Ching Ching. Onyx? Onyx ring is your lucky charm? How did you lose it? Dahilang di ka hotel. Hilang de ka hotel. He lost it at the hotel. I love it. He's a Filipino answering me in Malay. I love it. Now, is it the reason why you lost on day 1? Maybe. Maybe. Mungkin. Mungkin. Mo sebab tu. Mungkin sebab tu. Maybe because of that. I love it. I really do. Okay, so now do you have a new lucky charm? Ada. Ada. What is it you have? Coach Pub. Huh? Coach Pops is your new lucky charm? So with Coach Pops, do you think you can go to knockout stage? Boleh? Boleh. Can. Okay, now maybe Coach Pops, I'm just gonna... Thank you, Nets. You can move. No, don't go. Just stay. I'm gonna just ask Coach Pops one last question, or maybe last two. Do you feel like your performance today was good? Our performance today? Yeah, they are playing so well and they are playing how they are supposed to play. So yeah, I'm so happy with that kind of performance. Is this the Vamos that we will be seeing if you guys do qualify for the knockout stages? This is part of Vamos because when we play Hellcat, that is also Vamos. I love it. All the cheeky strats, all of it coming out. Okay, Coach Pops, final words to the fans who has come and support you guys. Full house today at IOI. Thank you. Okay. Okay. Thank you to all supporters that comes today, especially if you are from supporters for S2G and of course for Vamos, family, bosses, and thank you so much for coming today and all of you guys that come here to cheer all of us. We really appreciate it and we hope you guys can continue supporting us. Thank you very much to Coach Pops and of course Nets. Congratulations on the win today. They live to see another day. And with that, let us show it back to the panel to break down what happened in this best-of-3 match against S2G. Wow, kehilangan barang yang dia sayangi itu Lucky charm. emang
Ini Prof, sebenarnya apa bete. Karena Yes. kan kita anggap dia lucky charm, kita suka Benar, bareng itu. benar. Terus hilang, itu mood sama pikiran tuh kemana-mana Prof. Iya kayak kok bisa ya gua. Itu pasti nggak bakal bisa lancar mikir apapun Prof. Gua jamin. Ya, Kemarin ya. pas yang gue ngekes aja pas tas gue hilang, gue udah mikirnya udah tas gue doang. Oh, benar udah bukan fokus ke apa yang lagi jadi, dilakuin jadi, nih. jadi ke distract gitu loh. Mana-mana gitu Apalagi pikirannya. player. Apalagi pemain yang Harus- sampai demam loh dia. Iya sampai demam udah Sampai wajar. demam, Jadi Nets. menurut Waduh. gue wajar. Tapi kita juga akan sebentar lagi melihat item build dan juga emblem yang akan dibahas detail dan dibedah oleh Profesor KB yang terhormat. Silakan. Ya boleh nih untuk item ya. Karena tadi ada Sky Pierce sebagai first item. Dan makanya hobi juga nih dari Chibi ya. Karena emang dia selalu membawakan Sky Pierce first item. Dia ingin mendapatkan point kill sebanyak mungkin. Dia ingin mendapatkan point kill dari dini. Dan memang tujuannya adalah untuk bisa memenangkan bagaimana match up team fight ya. Agar nanti ada gap nih antara damage yang dihasilkan dan juga damage output yang bisa diberikan antara kedua tim ini. S2G, di satu sisi aku merasa si Gibum sebenarnya udah sangat cukup sih untuk ngomongin item, damage. Tapi sayangnya ketika kita ngomongin soal bagaimana momentum mereka di late game sampai si Gibum membuang flicker, aku merasa kayak di sini posisinya memang si Gibum lagi terlalu bernafsu untuk mendapatkan inner turret di bagian bottom lane sehingga tim Famos ya mau tidak mau mereka yang lebih diuntungkan gitu loh ketika nantinya akan ada team fight besar dengan adanya Super Wave Minion. Dan memang kalau dari yang kita lihat di sini pemilihan Kari dari Nets cukup menarik karena memang sekarang kan tanker-tanker di EXP dan Roamer kan naik lagi nih. Jadi aku kayaknya nggak kaget sih kalau next time mungkin kita akan melihat Kari yang lebih mengerikan lagi dibandingkan dengan yang Nets sekarang. Karena memang item attack speed-nya dari Malefic Gun tuh udah sangat bersinergi lah ya dengan adanya efek dari armor buster-nya juga. Jadi dengan adanya penetration, dengan adanya golden staff, ini akan meningkatkan juga bagaimana daya dobrak dari Nets. Mungkin kalau Nets mau bikin 6 item pun, mau itu Windtalker, mau itu si Halberd, kayaknya oke-oke aja sih untuk di late game. Karena Nets juga di sini membawakan basic command emblem dan juga tenacity. Jadi kalau emang kalian merasa bahwa sekarang lagi ada perdebatan nih, ya kan? Bagusan Master Assassin atau Weapon Master? Kalau misalkan di laning sebagai gold laner, mungkin jawabannya sekarang semua orang akan setuju lebih ke Master Assassin gitu loh. Karena memang untuk bisa ngebully di early game-nya dia lebih kuat. Tapi dengan adanya tenacity otomatis ya early game-nya akan terjawab gitu loh. Bahkan sampai dengan di momen late game juga tentunya ketika HP kita di bawah 50%, efek dari tenacity-nya akan meningkatkan bagaimana hybrid defense yang dimiliki oleh carry-nya itu sendiri. Dan untuk emblem fighter nih dari Smooth, karena emang dari awal dia membawakan Festival of Blood dan juga adanya Lethal Ignition otomatis membuat dari awal juga sebenarnya udah dapat spell vamp. Damage-nya pun seimbang loh dengan damage taken yang diberikan. Damage dealt-nya sama dengan 35.000 dibandingkan dengan Lunar yang 31.000, tapi penerimaan damage-nya jauh lebih banyak nih untuk Lunar sendiri karena memang dibandingkan dengan Pagu yang sampai dengan 106.000, tentu damage dari tim Vamos ini lebih jauh signifikan. Apalagi dengan Chibi yang bisa menciptakan 33.000 damage dealt karena ada efek dari Sky Pierce juga semakin gampang untuk mendapatkan instant kill. Dan memang itu yang membuat permainan dari S2G agak sedikit lebih tidak stabil ya di early game. Karena early game-nya mungkin terkejut kali ya, tiba-tiba kok udah ada Sky Pierce, tiba-tiba ternyata Chibi-nya langsung nge-build item tersebut tanpa harus ada sepatu. Sepatunya pun dijadikan item yang selanjutnya ya, itu adalah Magic Shoes. Jadi ya wajar aja kalau seandainya emang Chibi bisa menggoyahkan bagaimana keseimbangan kill dari awal. Dan MVP by GoPay akan jatuh ke tangan dari, kalau kata Ranger masih Kita lihat. Smooth. Gue sih smooth, apapun Ya. yang terjadi gue tetap smooth. Tapi walaupun Chibi dengan Walaupun poin Chibi. kill yang banyak, tapi tetap smooth MVP untuk saya, Profesor. Ya, karena pembuka jalan sih menurutku. Dia yang mulai semuanya. Dia yang memulai semuanya, dia yang memilih tim fight-nya seperti apa, dia yang membuat tadi sempat ada vengeance yang digunakan sehingga tentunya eksekusi dari Chibi akan jauh lebih manis. Dan itu yang sempat aku mention ya, dia bener-bener jadiin Magic Shoes-nya itu after Sky Pierce. Jadi bener-bener dia perayu banget untuk Sky Pierce, next itemnya dia langsung menuju ke arah dari Blade of Despair. Jadi ketika sudah memiliki item-item yang cukup dengan adanya Hunter Strike juga, ya wajar sih Hayabusanya bisa bermain dengan front to back. So kita akan melihat sedikit untuk MVP highlight-nya juga dengan emblem Warcry nih. Hayabusa yang memang sedang laris banget untuk digunakan nih emblem Warcry-nya. Dari awal game kita udah bisa melihat ya, dari level 3 dia udah bisa melakukan rotasi-rotasi cepat. Dan penggunaan shadow-nya dia gak buru-buru. Yang paling terpenting emang menunggu bagaimana penggunaan dari skill lawan laning-nya. Adalah Cici dengan Vengeance kah? Dengan Curtain Call kah? Karena sering kali atau kerap kali kita melihat Smooth bener-bener malah coba buat ngebalikin keadaan dengan memaksa Chibi nih sebagai salah satu eksekutornya Shadow Kill Yes. yang berkali-kali digunakan.
Tapi kita lihat juga di situ Profesor KB. Nih, udah. Dah tinggal Tugasnya begitu aja. Iya. Itu yang udah langsung di-call Cibi atas, udah paling gitu. Dan ini agak cukup over menurut aku ya. Karena kondisinya kalau Profesor lihat di arah bottom lane tadi, nih, sempat ada 2 hero yang sekarat dari tim S2G Esports. Iya. Dan tapi ini dia yang sempat kita mention ya, Petrify yang pertukarannya 1/3 gitu loh. Shorn yang emang udah low banget HP-nya harus ditukarkan dengan sangat-sangat buas sekali ya pertukarannya langsung 3 dan ini dia nih. Teamfight akhir yang membuat sebuah wipe out dan bahkan menciptakan momentum bagi tim Vamos untuk bisa langsung end game ketika minionnya masih ada di area mid lane. Pembalasan dendam